kapal KRI Pasopati ini bergabung dengan jajaran TNI Angkatan Laut kita, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1962. KRI Pasopati ini untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Salah satunya untuk membebaskan Irian Jaya atau Irian Barat ya, untuk mengembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi kita ya. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini saya sedang berada di kota Surabaya, kota pahlawan. Saya akan membawa Anda semua untuk menjelajah ke era tahun 60-an. Pada saat itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sedang melaksanakan operasi pembebasan Irian Barat. Dan saat itu, Angkatan Laut Republik Indonesia mengerahkan 12 kapal selam. Salah satunya adalah yang ada di belakang saya, kapal selam Pasopati 410. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Bapak. Selamat datang di Monumen Kapal Selam Mas. Terima kasih Pak, kami sudah disambut. Ini saya mau tanya, sebenarnya kapal selam ini sejarahnya seperti apa Pak? Sebelum kita masuk menelusuri ke satu persatu ruang, saya mau tahu dulu sejarahnya kapal selam ini Pak. Baik Mas, ya. Ini kapal selam KRI Pasopati ini merupakan kapal selam jenis SS tipe Whiskey Class yang dibuat di Rusia pada tahun 1952. Oke. Dan kapal KRI Pasopati ini bergabung dengan jajaran TNI Angkatan Laut kita, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1962. Oke. Nah, apa yang mendasari Angkatan Laut kita pada saat itu mendatangkan kapal selam ini, Pak? Ini kalau kita mengikuti sejarahnya Mas ini memang didatangkan khusus dari Rusia memang karena dulu di Irian Jaya itu posisinya diduduki oleh pemerintah Belanda. Jadi bagaimanapun memang tugas dari KRI Pasopati ini untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Salah satunya untuk membebaskan Irian Jaya atau Irian Barat ya, untuk mengembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi kita ya. Oke. Pak, boleh dijelaskan nggak sebenarnya apa keunggulan dari kapal selam Pasopati ini di era itu, Pak? Kalau menurut kami pada waktu itu merupakan salah satu alutsista yang sangat modern pada zamannya Mas ya. Bisa dibayangkan tahun 52 sudah bisa membuat kapal selam sedemikian canggihnya. Oke, nah kalau yang di depan kita ini ruangan apa nih? Kalau di sini ada ruangan torpedo haluan. Ini maksudnya apa, Pak? Ini sesuai namanya ya. Namanya ruang torpedo haluan atau haluan itu bagian depan. Di mana di ruangan ini terdapat 4 tabung peluncur torpedo. Ya. Sesuai namanya, fungsinya untuk menembakkan torpedo ke tempat sasaran ya. Yang satu. Nah, untuk torpedonya ini. Torpedonya berada di sebelah kanan saya ini. Panjangnya 7 meter, berat 1,9 ton. Oke, ada berapa kapasitas untuk torpedo di kapal selam ini, Pak? Kita sekali berlayar membawa 12 torpedo kepala perang. 12 Jadi torpedo. Ya, yang 4 masuk petor bagian depan atau haluan, nanti yang 2 masuk di peluncur bagian belakang sendiri. Dan di kanan kiri ini terdapat masing-masing 3
tempat duduk torpedo cadangan. Jadi lambung kanan 3, lambung kiri 3. Totalnya jadi semua kita bawa 12. Nah, bagaimana cara prajurit AL pada saat itu Pak untuk memasukkan torpedo dari cadangan dari tempat ini ke sini? Itu kan beratnya tadi berton-ton tuh, Pak. Beratnya 1,9 ton. Iya. Sehingga kalau untuk diangkat manual manusia kemungkinan kecil. Jadi dibantu pakai alat. Ini rantai, namanya alat transportasi torpedo. Jadi kita kaitkan torpedo, mau dimasukkan ke petor nomor berapa atau peluncur torpedo nomor berapa, nanti baru ada semacam relnya ya. Ketinggiannya diatur, baru kita tinggal dorong ya. Ini yang bertugas di sini tahu nggak Pak? Berapa prajurit misalnya gitu untuk ini, bertugas di ruangan ini gitu? Untuk kalau KRI Pasopati seluruhnya diawaki oleh 63 orang Mas ya. Kalau untuk juru torpedo ini minimal 3. 3 karena memang untuk penjagaan di sini operasional itu dibagi 3 waktu. Ada pagi hari, malam hari, siang hari, larut malam, dan petang hari, dini hari. Jadi minim 3. Karena memang 24 jam harus standby ya? Ya, standby. Oke, Pak, ini ruangan tabung torpedo ini, saya mendapatkan informasi bahwa ini bukan hanya digunakan untuk torpedo saja, tapi juga untuk peluncur manusia atau pasukan khusus. Ini selain untuk menembakkan torpedo, ini bisa digunakan untuk peluncuran pasukan khusus di saat kita mengadakan penyusupan ke daerah lawan. Infiltrasi ya Pak ya? Iya, bisa juga digunakan untuk latihan perenang tempur ya. Dan sekali peluncuran pasukan bisa dipakai 3 orang. 3 orang? Iya. Jadi satu tabung ini 3 orang masuk? Iya, jadi posisi telungkup alat selam, kaki nekuk ke atas, jadi kepala masuk ke antara selangkangan depannya ya. Bisa 3 orang, jadi kaki nekuk ke atas ya. Pak, kita boleh lanjut ke ruangan selanjutnya Pak ya? Boleh, monggo silakan Mas. Nah Pak, ini kita sedang ada di ruangan apa nih Pak? Baik, kita sedang berada di ruang kedua dari KRI Pasopati. Ruangan ini dinamakan dengan ruang perwira, sesuai dengan namanya. Ruangan ini di mana komandan kapal beserta seluruh perwira tinggal di ruangan ini pada saat kapal operasional ya. Dan semua pekerjaan yang mau disampaikan ke anak buah maupun mau dilaporkan ke komando atas dimatangkan ataupun dirapatkan di ruangan ini. Ini ruangan sangat strategis ya Pak. Iya. Nah, dan ini dipajang foto para komandan ya Pak ya. Komandan kapal selam ini ya Pak ya. Iya. Ini berarti komandan pertama ini ya Pak ya, Kapten Laut Pelaut Sudirjo Sigit Yoto. J. Sudirjo. Ini para komandan yang pernah menjabat komandan KRI Pasopati mulai era 1962 yaitu dijabat oleh Kapten Laut Pelaut Sigit Yoto Sudirjo ya Mas ya. Dan yang terakhir tahun 89 dijabat oleh Mayor Laut Pelaut Imam Zaki. Selama kedinasannya KRI Pasopati ini telah dipimpin oleh 12 orang komandan kapal. Ketika operasi Trikora dilakukan, itu pada saat komandan yang siapa Pak? Ini Pak. Ini otomatis 62. Yang pertama ya Pak? Iya, ya? era 62. Berarti Kapten Laut Pelaut Sigit Yoto Sudirjo ini. Beliaunya yang mengalami masa-masa Trikora ya. Oke Pak, kalau ini tempat tidurnya para perwira ya Pak ya? Iya Mas. Nah, bisa dijelaskan nggak nih Pak? Nah, di sini kan tadi disebutkan namanya ruang perwira. Iya. Otomatis untuk seluruh perwira ya selama operasional tempat tidurnya ada di ruangan ini. Iya. Dan kalau untuk komandan ada di sebelah sini. Nah, sebelum ke komandan Pak, saya mau tanya dulu. Ini pertanyaan nih, muat apa enggak nih Pak? 1, 2, 3, ya 6 perwira berarti Pak ya? Mohon maaf, memang di kapal selam itu dicari kriteria orang yang bisa hidup di tempat yang sangat sempit dan terbatas Mas. Kalau kita, mohon maaf, orang-orang kapal selam tinggal di tempat seperti ini sudah biasa ya. Biasa ya Pak ya? Oke, dan ini ada lemarinya Pak ya? Lemarinya kecil sekali Pak? Iya.
Di sini memang semua serba terbatas, minim serba ya. Terbatas, betul. Oke, betul lah. Kita ke ruangan komandan, Pak. Nah, ini kita tiba di ruangan komandan. Sekecil ini, Pak. Ya, inilah Mas namanya kapal selam ya. Untuk seorang komandan aja tempatnya, ruangannya hanya sekian ya Mas ya. Intinya sangat-sangat terbatas. Ini sudah merupakan meja kerja, tempat tidur, sekaligus ini almari untuk akomodasi beliaunya menyimpan pakaian-pakaian dinas di sini maupun pakaian ganti ya Mas ya. Oke. Waduh. Nah, Pak, sebelum saya tanya ini ruangan apa, saya mau tanya dulu. Kenapa tiap ruangan itu pintunya berbeda-beda? Ada yang kayak pintu biasa gitu ya, ada yang kecil sekali gitu. Iya, memang satu fungsi pintu itu dibentuk sedemikian rupa. Nanti satu ada fungsinya Mas. Nanti kalau misalkan terjadi, mohon maaf, kapal kebakaran atau kebocoran, harapannya itu sebagai penyekat. Oh, gitu. Makanya dibuat minim ya. Iya, kalau dengan ruang mesin itu fungsinya kita untuk meminimalisir suara bising. Karena memang kalau pada saat mesin jalan tuh suaranya bising sekali dan suhunya bukan agak panas ya, hangat ya. Jadi kita tutup harapannya untuk mengurangi bising juga suhu yang tidak bersahabat ya Mas ya. Oke. Berarti kalau di luar, maksudnya kecuali ini kan ruang selain di ruangan ini ya, karena ini saya lihat ada banyak perangkat operasi. Di luar ruangan ini berarti suhunya ada AC nggak Pak? Kalau kapal selam ini dibuat tanpa pendingin. Tanpa pendingin. Nggih, atau sangat tidak manusiawi ya Mas ya. Bisa jenengan bayangkan kalau dulu dipakai di daerah kutub enggak apa-apa. Di negaranya sana, ya. Tapi begitu tanpa pendingin dibawa ke daerah tropis bisa jenengan bayangkan. Mungkin ini salah satu yang melahirkan motonya orang kapal selam ya. Yang bahasa Sanskertanya Wira Ananta Rudira, yang artinya tabah sampai akhir ya Mas ya. Karena memang mengawai kapal selam itu butuh mental-mental yang betul-betul, bahasanya kalau kita ngomong mungkin pejuang dan petarung ya Mas ya. Betul. Oke, Pak, ini kita sampai di ruangan mana? Di Baik, ruangan apa ini? Kita sedang memasuki ruangan ketiga dari KRI Pasopati. Ruangan ini dinamakan dengan PIT atau singkatan dengan Pusat Informasi Tempur. Oke. Ya, sesuai namanya, di ruangan ini terdapat alat-alat angkat sebagai penunjang alat tempurnya kapal selam ya. Dan di ruangan ini juga terdapat kemudinya kapal selam ya. Di mana Pak kemudinya Pak? Baik, ini ada kemudi, namanya kemudi vertikal. Ini bentuknya ekor yang sirip yang berada di ekor kapal tegak lurus. Fungsinya untuk mengendalikan haluan kapal ke kanan dan ke kiri. Kalau ini ada lagi, ini mohon maaf setirnya hilang ya, ada dua. Ini namanya kemudi horizontal depan maupun horizontal belakang. Bentuknya sirip yang berada di lambung kanan kirinya kapal, baik depan maupun belakang. Fungsinya untuk membantu proses kapal menyelam maupun timbul ya. Periskop navigasi ya. Ini fungsinya untuk melihat benda-benda yang berada di sekitar kapal yang berada di atas air laut yang tidak tampak oleh mata ya. Mungkin untuk jarak jauh kita tinggal ngatur skalanya ya. Oh, ini diputer nih. Iya. Bisa jarak yang jauh tidak kelihatan jadi kelihatan ya. Jadi cuma ini mohon maaf, memang karena museum lensanya sudah dicopot lah ya. Sudah kabur. Sudah kabur. Yang mau pembersihan ke atas tidak berani Mas ya. Kalau yang baru itu bisa naik turun sesuai ketinggian operasionalnya. Oke. Kita lanjut ke ruangan berikutnya boleh Pak? Monggo silakan.
Oke, wah ini saya lihat ada kamar mandi. Kecil banget ya Pak? Oh, iya Mas, di kapal selam ini KRI Pasopati kita hanya punya satu kamar mandi. Tapi pada dasarnya mohon maaf, kalau orang kapal selam itu jarang untuk mandi. Karena memang mohon maaf, airnya terbatas. Ya, ini juga ada klosetnya. Kloset ini dipakai mulai komandan kapal sampai prajurit pangkat terbawah jadi satu ya Mas ya. Oh ini ruangan dapurnya di sebelah ya Pak ya? Ini ruang makan. Iya. Di sini ruang dapurnya kapal selam. Sebenarnya ada 2 tungku listrik, yang satu kita lepas ya Mas ya. Di sini tempat masaknya untuk kokinya kapal selam ya. Untuk pelayanan 63 awak kapal selam ya Mas ya. Oke. Menunya awak kapal selam apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak di era saya itu kira mungkin ya? Sama Mas, sama. Intinya kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu ya sama aja kayak sekarang. Kalau lauk itu paling nggak jauh dari ayam, telur, daging ya. Oke. Dan pada era itu sudah kompor listrik ya Pak? Iya Mas. Memang kalau di kapal selam dikondisikan harus kompor listrik ya. Kalau yang lain nanti kita meminimalisir resiko kebakaran ya Mas ya. Dan pas sudah pasti ada chef atau juru masaknya tersendiri. Betul. Yang dia memang tugasnya masak aja Mas. Khusus masak, menyiapkan makan untuk seluruh awak kapal selam ya. Oke, kita lanjut Pak. Oke. Kalau ini kita memasuki ruangan apa Pak? Baik. Ini kita memasuki ruang kelima dari KRI Pasopati Mas ya. Ruangan ini dinamakan ruangan mesin diesel atau ruangan mesinnya kapal selam. Sesuai namanya ya. Di mana di ruangan ini terdapat dieselnya kapal selam ya, 2000 PK. Fungsi diesel di kapal selam untuk pemberi daya pada baterainya kapal selam. Sebenarnya diesel di sini ada 2 ya Mas ya. Lambung kiri dan lambung kanan. Yang kanan kita lepas untuk akses pengunjung biar lebih luas. Kalau tidak kita lepas, tempatnya sangat sempit sekali. Oke. Pak, nih ngomong-ngomong ya Pak ya, kok dari awal sampai ruangan kelima ini, Bapak fasih sekali dalam menjelaskan. Saya curiga jangan-jangan Bapak ini awaknya kapal selam juga. Ini mohon maaf, kebetulan kita juga masih dinas aktif di kapal selam. Jadi kita diperbantukan di sini, harapannya kalau ada teman-teman sharing masalah kapal selam sedikit banyak kita lebih nyambung ya Mas ya. Oh gitu. Bapak bertugas, kalau boleh cerita nih Pak, Bapak bertugas di kapal selam apa Pak? Dulu kami bertugas di kapal selam KRI Cakra 401 ya, nomor lambungnya 401 ya Mas ya. Mulai tahun 2000 sampai 2020. 2000 sampai dengan 2020. Iya. Itu masa yang panjang sekali tuh Pak. Lumayan ya Mas ya. Ketika Bapak di KRI Cakra, Bapak ditugaskan sebagai apa? Kami dulu di KRI Cakra itu Mas, kami bertugas sebagai jurumudi atau sopirnya KRI Cakra ya. Dengan nomor lambung 401 ya. Kalau ini Pasopati kan 410, jangan sampai terbalik ya. Berarti yang tadi Bapak jelasin, itulah keahlian Bapak. Iya, spesialis kita di jurumudi ya Mas ya. Buat kapal selam itu bermanuver ke kiri ke kanan, menghindari halangan segala macam ya Pak. Iya Mas. Oke, pasti pengalamannya banyak sekali. Bapak pernah mengikuti penugasan atau misi apa saja? Kalau kita lebih ke operasional pengamanan wilayah Indonesia ya Mas ya. Sebenarnya kehidupan awak di kapal selam itu seperti apa sih Pak? Di era Bapak menjadi awak gitulah. Iya. Kalau menurut saya pribadi jelas pengalaman yang sangat menyenangkan. Mungkin mohon maaf untuk orang lain belum tentu bisa seperti kita ya. Jadi di kapal selam itu pertama kekeluargaan, kekompakan. Memang kita dilatih hidup di tempat yang sangat sempit dan terbatas. Dan kita bersama-sama satu tim ya Mas ya. Mungkin itu yang bisa menciptakan ikatan batin antara awak kapal selam menjadi seperti keluarga sendiri ya Mas ya. Oke, bahkan mungkin sampai perwira tingginya ya Pak ya? Iya Mas, memang kita kumpul. Beliau-beliaunya termasuk yang sudah menjabat
tempat strategis. Saya kira kalau orang kapal selam sama anak buah itu tetap masih ingat, karena memang kita ya mohon maaf kumpulnya di ruangan cuma sekian ya Mas ya. Gitu. Oke. Nah, kan Bapak sekarang dulu pernah bertugas di KRI Cakra dan sekarang masih berdinas aktif ya Pak ya? Iya. Seperti apa kebanggaan Bapak terhadap TNI Angkatan Laut, terutama untuk di satuan-satuan di kapal selam, Pak? Jadi kami sangat bangga ya terhadap TNI Angkatan Laut, khususnya satuan kapal selam ya. Memang kita di situ kita dididik, ditempa, sehingga kita bisa sampai saat ini. Yang jelas kita sangat berterima kasih terhadap pimpinan ya yang sudah membentuk kita seperti ini. Ya, saya kira kalau jiwa-jiwa seperti ini hanya dimiliki oleh para prajurit TNI Angkatan Laut ya, khususnya kapal selam ya Mas ya. Oke, jadi kebanggaan itu tidak akan mungkin hilang ya Pak dari jiwa Bapak. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Mas ya, kalau kebanggaan itu berada di sini ya Mas ya. Oke, terakhir apa harapan Bapak untuk kedepannya satuan kapal selam dan mungkin secara umum bagi TNI Angkatan Laut, Pak? Ya, kalau harapan kami semoga untuk satuan kapal selam itu akan semakin besar ya, semakin kuat, dan tentunya dicintai oleh rakyatnya ya. Itu paling penting. Paling penting ya Mas ya. Oke, kalau gitu. Pak, kita mau lanjut ke ruangan mana lagi? Kita menuju ruang ke-6, ruangan motor listriknya kapal selam. Ya. Oke, siap. Ini kita memasuki ruang ke-6 dari KRI Pasupati. Ruangan ini disebut dengan ruangan motor listrik. Ruangan motor listrik. Iya. Bisa dijelaskan nggak Pak? Apa peran ruangan ini bagi operasionalnya kapal selam? Ya, ruangan ini fungsinya ini ada 2 motor listrik ini fungsinya untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Bisa juga untuk menggerakkan baling-baling. Ya. Di sini juga terdapat fastan. Fastan ini fungsinya untuk mengatur laju kecepatan kapal. Jadi untuk mengatur motor mau maju berapa, mundur berapa. Mohon maaf kalau kita punya mobil, gigi prisnelnya di sini. Ya, jadi kapal ini memakai pendorongan pakai baterai ya Mas ya. Kita berbahan bakar solar. Lah diesel di sini fungsinya untuk pemberi daya pada baterainya kapal selam. Di saat kapal selam baterainya ada pengukuran berkurang, berarti kapal harus menyelam snorkel ataupun timbul di permukaan. Kita untuk menjalankan diesel untuk memberi daya pada baterainya kapal selam. Kenapa kita menyelam snorkel maupun timbul? Karena pada saat diesel jalan, diesel memerlukan asupan udara yang sangat besar. Nah, ini kita tiba di ruangan terakhir ya Pak? Iya Mas. Nah ini apa nih Pak? Ini namanya tubus penyelamat. Jadi pintu ini berfungsi tempat keluarnya awak kapal selam di saat kapal selam terjadi kedaruratan ya Mas ya. Pintu emergensi lah. Emergensi. Oke, Pak, sebenarnya kapal selam ini ada berapa pintu masuk dan keluar bagi awaknya di dalam? Kalau untuk kapal selam itu ada 2 Mas ya. Ada yang di ruangan pertama tadi, di ruang torpedo haluan itu. Yang kedua ada di ruang ketiga, ruang PIT tadi, yang menuju ke anjungan. Sering kita sebut dengan pintu anjungan atau conning tower ya Mas ya, di situ ya. Jadi kalau ini pintu variasi, karena memang ini tempat wisata, jadi kita kondisikan supaya pengunjung itu lebih mudah keluar masuknya. Jadi kita buat pintu di samping kapal ya. Oke, dan ini adalah ruang torpedo buritan yang tadi Bapak ceritakan kan? Oke, dan ininya sama ya Pak ya? Pengoperasiannya sama ya Pak? Sama, sebenarnya pengoperasian ini semua dari ruang kendali, ruang ketiga PIT ya. Jadi di sini hanya nanti kalau ada penembakan, penghitungan baringan jarak sasaran dari ruang PIT. Jadi dihitung dari sana, kalau baru dihitung sasaran terkunci 5, 4, 3, 2, 1 tembak. Tuasnya di sini Mas. Nah ini ya, mohon maaf ini tuasnya ya. Nah tinggal istilahnya pelatoknya ya. Jadi
tembak begini dia akan meluncur. Betul. Oke, dan ini hanya berbedaan arah ya Pak, berarti Pak? Iya. Kalau yang di sana untuk menuju ke depannya, kalau di sini untuk ke belakang. Iya, sebenarnya kalau torpedo itu nanti akan mengejar suhu ya Mas. Betul, ya. Betul. Oke, Bapak Serka Sukarman, terima kasih Pak. Kami dari tim Brigade Podcast sudah diberikan kesempatan untuk berkeliling dan seperti menjelajahi waktu Pak di era 60-an ketika kapal selam ini masih menjalankan misi Pak. Dan kami terima kasih atas kunjungan dan kehadiran teman-teman dari Kompas ya Mas ya di Monumen Kapal Selam KRI Pasopati. Monggo nanti kalau ke Surabaya di lain waktu mampir ke sini Mas ya. Siap kalau begitu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke, itu tadi sahabat kompas.com, kita sudah berpetualang ke dalam lambung KRI Pasopati yang aktif dari tahun 60 hingga 1989. Saya dan tim Brigade Podcast merasakan kesan yang begitu mendalam. Bagaimana kesabaran dari para pengawaknya ketika menjalani operasi demi operasi. Hal itu sebagaimana moto satuan kapal selam, yakni Wira Ananta Rudira yang artinya tabah sampai akhir. Kami memberikan rasa hormat yang begitu besar bagi pengawak kapal selam di Indonesia. Tetap saksikan episode Brigade Podcast berikutnya karena setiap misi punya arti.